Halo rekan-rekan semua dan halo sobat dari Maxima Impact Indonesia. Nah, hari ini ketemu lagi dengan podcast dari Maxima dengan tema yang sangat berbeda. Tapi sebelum saya kasih tahu temanya, saya mau memperkenalkan orang hebat di sebelah kanan saya. Ini adalah Pak Edi Japarto. Dari mana? Dari PT Hoffman Klinindo. Nah, Pak Edi ini siapa? Nanti kita akan perkenalkan. Saya sudah kenal beliau, bukan cuma setahun 2 tahun. Dan bagaimana sepak terjang beliau itu luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar. Bahkan, tema yang diangkat ini bicara tentang see every situation to be a chance to be a better. Ya? Yes. Betul ya, bagaimana kita melihat segala situasi hari ini dengan kondisi kita hari ini bisa Kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tuh lihat tuh kan hebat gak tuh, coba gua bentar lagi digantiin posisi gua. Oke, nah sebelum saya akan mulai hari ini podcast kita, dan saya percaya bahwa rekan-rekan akan belajar sesuatu dari Pak Edi Japarto selaku Presiden Komisioner dari PT Hoffman Klinindo. Nah, mungkin Pak Edi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan baru kita akan mulai rangkaian podcast kita pada hari ini. Silakan Pak Edi yang luar biasa. Terima kasih Bro Denny. Yes. Selamat siang teman-teman semuanya. Yeah. Perkenalkan, nama saya Edi Japarto sebagai Presiden Komisioner dari PT Hoffman Klinindo. PT Hoffman ini adalah perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa cleaning service, security, parkir, labor supply, dan pengharum ruangan. Jadi kita intinya itu men-outsourcekan semua pelayanan untuk semua jenis bangunan seperti gedung perkantoran, sekolahan, mall, rumah sakit. Ya, kurang lebih seperti itulah perusahaan saya. Wes, luar biasa. Jangan lupa cipratan gue, lu kan habis promo ini. Gua kalau dia closing, gua dapat jatah bagian. Siap. Nah, rekan-rekan sudah bisa dengar ya, Sobat Maxima sudah bisa melihat bagaimana Pak Edi pasti berurusan banget dengan banyak orang-orang dari berbagai level. Yes. Ya. Middle low sampai ke top level manajemen pasti. Jadi Pak Edi sudah mengerti banget nih, ahli ekspertis banget dalam bidang menangani orang-orang yang bekerja. Belajar terus sih. Oke. Ya, membawahi, sebelum saya mau nanya-nanya lebih dalam sebelum kita masuk ke tema, membawahi berapa orang Pak sekarang? Sekarang kurang posisinya? lebih puji Tuhan kita 4.000-an ya. Ada sekitar 4.000 orang ya, yang ada bersama-sama di PT Hoffman Klinindo. Wih, luar biasa. Top. Nah, karena itu jangan mau rugi, kita gali hari ini apa yang bisa kita dapatkan dari Pak Edi. Pak, siap. Hari ini temanya melihat sesuatu dengan kondisi ada sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik. Yes. Boleh saya tahu nggak? Jangan-jangan saya percaya Pak Edi pasti punya pengalaman itu kayaknya. Dalam situasi yang mungkin, kok kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Tapi ada sebuah kesempatan, ada sebuah opportunity untuk kita terus bisa bergerak maju dan menjadi lebih baik. Ya. Boleh cerita nggak? Boleh. Ya. Sebenarnya tema hari ini memang kelihatan simple ya, tapi sebenarnya deep actually. Untuk dalam pekerjaan kan tema kali ini see every situation is a chance to be better. Betul. Sebenarnya tergantung mindset kita ya. Kalau kita melihat semuanya itu hal positif, maka semuanya akan positif. Untuk dari sisi, kita pengen ngomong apa nih Dan? Dari sisi pekerjaan? Ya, dari sisi life boleh, dari sisi pekerjaan boleh. Oke, dari sisi life lah. Oke. Contohnya misalkan kayak saya kan dulu selalu kalau nge-gym itu selalu sore atau malam. Ketika itu ada teman yang memberitahukan, coba gymnya pagi. Wah gila, seumur hidup nggak pernah gym pagi nih. Akhirnya kita gym pagi. Oh ternyata membuat saya juga jauh lebih segar, lebih fresh dan juga punya banyak waktu untuk keluarga. Terus kalau untuk dari sisi pekerjaan, tahun 2016 saya punya branch manager, kan kita ada di Jawa dan Bali. Semuanya ada di Jawa dan Bali ya. Semuanya melakukan fraud atau penggelapan lah. Nah di situasi seperti itu gimana sih mindset kita melihatnya? Karena saya selalu melihat setiap situasi untuk membuat saya jauh lebih baik. Oke, sekalipun itu situasinya mungkin nggak baik hari itu, nggak nyaman hari itu, nggak enak hari itu, dan itu merugikan lu bro. Ya rugi. Dan tetap lu selalu melihat bahwa ini something happen for the better. Ya. To be the better. Ya, walaupun susah dijalankan. Akhirnya ternyata pas udah berlangsung selama 1-2 tahun saya baru mengerti kenapa situasi seperti itu dikasih ke saya. Oke. Ternyata untuk
dari sisi saya kan di Hoffman ini saya ada abang saya Pak Rudi, kita berdua kan. Ya. Ternyata dengan kejadian seperti itu membuat Hoffman jauh lebih efisien. Kita melakukan improvement banyak dalam bidang pelayanan. Sehingga membuat Hoffman jauh lebih besar. Apa yang kehilangan di 2015 itu dalam waktu 1 tahun kita semua sudah bisa membalikan. Dan juga saat ini pun kita tidak pernah berhayal, kita sedang lagi proses menjadi perusahaan terbuka. Dan itu semua tidak pernah kami impikan sebenarnya. Tapi naik IPO nih bos-bos gue nih, aduh. Kapan ini maksimal naik IPO? Aduh, puji Tuhan. 2 tahun lagi lah lo. Aduh, gue nebeng sama perusahaan dulu lah kalau gitu. Aduh. Oke. Jadi gua seneng juga loh ngelihat begini loh ya, bro. Ternyata banyak kondisi-kondisi yang 2015 kalau lu bilang tadi ya, hampir semua karyawan ngalamin fraud tuh. Gua pasti, walaupun lu nggak sebut nominal kerugiannya, pasti yang jelas ada kerugian. Betul, besar. Artinya ada sistem juga yang bolong dan lain-lain ya. Tapi itu lu nggak blamingin siapa-siapa. Artinya lu melihat bahwa mungkin ini terjadi untuk kita mengevaluasi diri supaya apa yang hari ini menjadi kekurangan itu akan jauh lebih baik ke depannya. Iya, itu yang lo orang ambil keputusannya. Ketika terjadi itu manusiawi ya, nggak mungkin langsung wah bisa pikiran positif, nggak mungkin. Oke. Sempet human being. Ya, sempat stres, sempat menyalahkan Tuhan juga actually. Oh, sempat blaming ya, juga ya. Maksudnya blaming sana sini juga. Kita bangun Hoffman itu kan dari 2008. Dalam waktu kita hampir berapa tahun berarti itu? 2008, 2015, 7 tahun. 7 ya. tahun. Kita klien Jakarta, di Bandung, Surabaya itu hampir 80% semua copot. Wow. Sampai semua direktur properti manajemen telepon saya, Pak Edi, kenapa nih Hoffman kok semuanya kayak begini? Dalam waktu setahun kita hampir semuanya copot. Hasil kerja selama 7 tahun hilang begitu aja. Wow. Berarti titik terberat tuh ya, 2000 itu. 2015. Ya. Artinya benar-benar mengalami struggle yang luar biasa. Ya. Nah, ketika akhirnya kejadian seperti itu, kita dari sisi BOD tetap melakukan meeting. Exit point-nya kita harus seperti apa? Akhirnya kita mulai turun ke bawah lagi, memperbaiki semua yang tadi Pak Denny bilang yang bolong-bolong. Dari sisi manajemen, operasional, invoicing, semuanya kita improve. Di 2016 kita tidak ada kenaikan, hanya untuk improve. Akhirnya di 2017 semuanya balik. Oh, luar biasa. Pantesan hari ini kenapa temanya every situation is a chance to be better. Kenapa? Karena memang situasi apapun sebenarnya bisa dipakai ya untuk membuat kita akan bertumbuh lebih baik. Nah, itu tergantung dari kacamata ya. Tergantung dari kacamata kita masing-masing. Sekarang Tuhan gimana ingin merubah kita menjadi lebih baik kalau tidak ada tantangan. Jadi, nah ini nih garis bawahi. Dengan kata lain, Pak Edi berkata bahwa tantangan yang datang, kesempatan, ya, adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Betul. Wah, ini tagline yang bagus. Luar biasa. Tantangan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau Anda anggap tantangan itu bukan sebuah kesempatan, atau Anda melihat bahwa tantangan yang datang, situasi yang buruk yang datang adalah sebuah cobaan, dan membuat kita blaming dan lain-lain, malah sebenarnya nggak akan ngasihin apa-apa ya Pak? Betul, akan makin terpuruk tentunya kan. Oke. Apa yang dipikirkan itu kan pasti akan mempengaruhi tindakan, ucapan, semua kan masih berhubungan ya. Ya. Makanya saya selalu bilang ke tim saya di bawah, sama klien juga, perkatakanlah sesuatu itu yang positif supaya kedepannya kita juga positif. Kalau dari saya sih seperti itu. Sebab perkataan kita punya kuasanya. Kuasa, yes. Saya teringat kalau Pak Edi ngomong begini, ada satu penulis namanya saya lupa, Masaru Emoto. Pernah dengar nggak? Dia adalah satu penulis The Message Hidden Water. Jadi ada sebuah pesan dalam penelitian di Jepang. Betul. Pernah denger nggak? Kalau Pak Edi tadi, karena Pak Edi udah ngomong begitu bahwa perkataan kita itu punya power. Dia bikin sebuah penelitian. Jadi ada 2 botol air mineral begini Pak. Ditaruh, yang satu dikata-katain dengan perkataan kasar, dasar lu, pokoknya kasar lah. Yang satu dikatain dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang bagus. Ternyata setelah diteliti dengan mikroskop,
Di dalam air ini ada partikel air. Ya. Yang sebelah kiri yang dikatain dengan perkataan kasar, partikel airnya berubah pecah. Ya. Jadi kalau kita minum, Ya. itu bisa merusak kesehatan. Tapi yang diperkatakan perkataan positif air ini, partikel airnya waktu di mikroskopik, itu ternyata berubah menjadi kristal. Oke. Begitu kita minum, itu bisa berguna buat kesehatan kita. Jadi sebenarnya apa yang tadi Pak Edi katakan itu terbukti secara saintifik bahwa perkataan kita punya power, punya kuasa. Jadi sebenarnya apa yang kita katakan itu bisa jadi sebuah kenyataan. Benar sekali. So bahaya sekali ya. Bahaya. Makanya kita sering melihat, jangan ngomong di lingkungan pekerjaan ya, mungkin di lingkungan pertemanan kan Ya, sering bercandanya. Sorry, bego lu. Kenapa nggak diganti? Pinter lu. Gue sumpahin lu kaya, gue sumpahin lu sehat. Oh amin. Nah amin. gitu Gua dong. aminin langsung. Bu. Iya dong. Amin, amin. Iya. Saya sehat. Amin. Iya dong. Amin. Kita Gue sumpahin tuker pulsa enggak? asik. Tuker. Lu jadi Boleh-boleh aja. Gak benar, maksudnya Ya. itu kan kita bisa dianggap kita juga doain orang. Betul. Makanya kita juga dapat pahala juga kan. Yes. Nah, Waktu itu. kita memperkatakan perkataan positif ya, waktu Ya. kita memperkatakan perkataan yang positif keluar dari mulut kita untuk orang, Ya. sebenarnya itu bisa jadi pahala buat kita. Betul. Cuman nggak semua orang itu tahu. Nah. Nggak semua orang itu tahu. So jadi kalau bercanda yang kayak tadi itu kita mulai pelan-pelan aja. Ya, tapi sebelumnya gue masih inget ya. Pertama ketemu Bos Edi ini, ketemu sama Pak Edi ini, gue ketemunya lu. Edi aja lah, gue lebih muda dari lu bro. Biar lebih mudah, nasib kan lu. Ya nggak di PT Hoffman Klinindo ini. Aduh. Jangan gitu ah. Gimana? Jadi kalau dilihat ketemu Pak Edi aku pertama kali rekan-rekan dari Maxima, bahwa aku ketemunya itu di sebuah ajang pertemuan kontes tentang bagaimana cowok-cowok ganteng itu berlaga ya. Koko dan Cici kayak Abang None Jakarta gitu. Iya. Pak Edi ini salah satu pesertanya. Kalau gua nggak pernah bisa masuk, gua tahu sendiri lah. Gua ngerti maksudnya tampang apa muka, is oke lah. Tapi memang dari situlah aku melihat banyak hal yang luar biasa yang Pak Edi sudah kerjakan. Jadi yes, agree banget dengan perkataan dan agree banget dengan apa yang tadi sudah dikatakan. Luar biasa. Nah, sekarang pengen tahu gua. Lu kan ngalamin juga pandemi toh? Ya. Kena imbasnya. Lalu lu melihat pandemi seperti apa, itu satu. Terus kedua, gue pengen tahu sebenarnya yang lu lakukan di tengah-tengah kondisi pandemi ini apa aja sih? Kalau Boleh pribadi, boleh juga bisnis. bisnis ya, kita mungkin karena Maxima ini semuanya bisnis, kita mungkin ke bisnis ya. Dari sisi pekerjaan perusahaan. Situasi pandemi, siapa sih yang nggak kena? Semua pasti kena. Kena juga, artinya berdampak juga. Kita 2010 kan start corona bulan 4567 kalau nggak salah ya. Tahun lalu ya. 2020, sorry. 2020. Selama Hoffman berdiri, baru di tahun 2020 karena ada corona, kami mengalami turun sebesar 10%. Kan biasanya setiap tahun puji Tuhan kita selalu increase 20% ke atas. Nah, Increase-nya 20% setiap tahun. Dan hari 2020 pas Turun. pandemi itu turun. Turun, bukannya sama ya, turun. Ya, turun. Hal itu cukup membuat koko saya sedikit stres, jujur ngomong ya. Terus, ini gimana nih Edi? Nah, disinilah yang tadi saya bilang perkatakan positif. Saya ngomong, tenang, 2021 Januari kita balikin semuanya. Kelihatannya memang hal itu mustahil ya. Tapi believe it or not, apa yang kita ucapin itu yang terjadi kan? Yes, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu yang terjadi. Ya. Makanya di tahun di bulan Desember akhirnya kita menang tender Mall Kelapa Gading sebanyak 400 orang mulai kerja di Januari. Akhirnya ketika saya udah terima SPK, saya ngomong lagi ke koko saya. Nah, lihat kan? Apa yang gue ucapin semua terjadi. Makanya kita pelan-pelan harus belajar ucapan dengan positif. Oke. Dalam hal apapun, percayalah. Mau dalam situasi terpuruk pun, balik lagi yang tadi kita sudah ngomong di awal. Kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi tantangan yang datang, ya, kesempatan. Mungkin situasi negatif yang datang itu adalah sebuah kesempatan untuk membuat kita jadi lebih baik. Dan tergantung kacamata kita toh. Dan lebih besar tentunya.
kata lebih besar ini bukan hanya lebih baik, tetapi semakin lebih besar. Yes. Sebenarnya di Hoffman sendiri strategi apa sih ini? Ini kan gua mau ngulak-ngulak sekarang strategi Hoffman. 2015 terpuruk, kehilangan klien, 2 tahun kemudian klien balik semua, sekarang mau naik IPO. Dia kemana ada WA gua. Bro, gua mau naik IPO. Bayangin buset. 2015 terpuruk hanya dalam waktu 6 tahun loh ya. 2017 balik, dalam waktu 2017 ke 2021 kena, bahkan di tengah pandemi naik IPO. Lu bagi-bagilah. Ilmu gua nggak nyampe ini kayaknya. Aduh, ini strategi apa yang Hoffman gunakan sebenarnya yang saya pengen tahu ya, baik itu Pak Rudi atau Pak Edi, lakukan terhadap tim untuk membuat hal itu terjadi. Make it happen itu caranya gimana? Yang pertama bantuan Tuhan. Oke, number one because of God, udah pasti. Karena memang berkat datangnya dari yang di atas. Agree. Kalau dari sisi perusahaan, kita kan punya culture ya. Oke. Ini juga buat teman-teman juga yang satu harus jujur. Budaya yang dibangun berarti ya. Salah satu budaya yang dibangun di Hoffman itu adalah jujur. Honesty, jujur. Oke. Kedua, trust. Trust yang dimaksud gimana nih Pak? Jadi maksudnya ketika klien sudah percaya dengan kita, kan menjaga kepercayaan dari kepercayaan klien itu. dengan jangan terlalu perhitungan. Kita kan perusahaan jasa. Jadi jangan terlalu strict dengan penawarannya 10 item udahlah. Kalau emang kita bisa kasih 11 tidak merugikan kita, tapi buat long termnya bagus, why not? Oke. Berarti ini ngomong jangan semuanya dihitung untuk rugi. Yes. Betul ya? Jangan dihitung semuanya dengan wah ini kalau gua keluar gini dengan ini gua rugi nih. Untung rugi nggak boleh ya. Artinya kadang-kadang kita mesti sacrifice tertentu. Ada harga, ada korban yang harus kita bayar untuk supaya membangun relationship kita makin lama makin kuat. Betul. Oke, good. Mantep. Itu dua culture itu aja masa yang terakhir kita family ya. Family dalam arti eksternal dan internal. Dalam arti gini, kalau untuk internal, kita dengan karyawan memanusiakan manusia. Dengan karyawan memanusiakan manusia. Banyak orang bukan memanusiakan manusia, tapi membinatangkan dalam arti gini. Hanya ngomel, pelit, pujian, royal kritikan. Wosh. Ini yang mindsetnya kita rubah. Royal pujian, pelit kritikan. Oke. Luar biasa. Ini saya sedang banget kalau udah denger kayak begini. Jadi itu salah satu value yang dibangun di Hoffman. Bahwa Hoffman, ya kan ini kita perusahaan outsourcing ya. Pasti berurusan dengan orang, jasa outsourcing. Services yang dikasih. Jadi mentalnya nggak boleh sedikit pujian, banyak kritik. Banyak kritikan. Yang harusnya kita balik, sedikit kritikan tapi memberikan banyak pujian. Dan itu yang dibangun di Hoffman. Salah satu culture family yang dibangun. Value-nya ya. Iya. Karena kan orang dihargai itu salah satu basic needs ya actually kan. Nggak semata-mata harus gaji gede, nggak. Makanya semua yang bekerja di Hoffman semuanya so far di atas 5 tahun dan juga klien-klien kami pun ada yang bertahan lebih dari 10 tahun. Ada. Karena services yang diberikan. Saya tertarik soalnya kemarin saya baru bicara ya tentang services. Siap. Dan apa yang kemarin dibicarakan oleh salah satu narasumber kami itu Pak Edi sudah katakan baru lagi nih barusan tentang services ya. Ya dia bilang bahwa treat melayani customer itu yang seperti raja itu sudah disilang, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, harus. Karena kan kalau raja kata dia jaraknya lumayan jauh. Oh iya. Tapi treat like a family. Ya. Dan itu menjadi salah satu value di Hoffman. Wah, puji Tuhan. Luar biasa. Nah ini strategi yang dilakukan sama Hoffman. Ada 3 langkah ini aja. Ini secara garis besar ya. Ya. Kalau untuk ke kliennya sendiri dengan adanya pandemi kita mulai melihat sektor-sektor yang dulu kita nggak touch. Misalkan contoh sektor pabrik yang nggak terlalu fokus, sektor rumah sakit. Nah sekarang udah mulai melihat. Tapi secara overall sih, karena brand image perusahaan kami juga bagus, secara klien sih kita nggak selalu oke. Pengen ngomong nggak kekurangan takut sombong, selalu oke lah. Secara klien nggak berani ngomong nggak kekurangan, tapi artinya secara klien selama ini oke lah ya. Oke, karena kita sebagai pemimpin pun
ketemu klien pun mereka juga happy kan, karena kan memang Ya. kita juga belajar low profile juga, treat mereka sebagai family. Jadi nggak semata-mata setiap kali datang bagi klien, bagi kerjaan, nggak, as a friend aja. Makanya ketika ketemu dengan orang, mau ada pekerjaan, mau dapat kerjaan atau enggak, saya nggak masalah. Yang penting pertemanan. Memanusiakan manusia. Saya suka sekali dia ngomong tadi. Memanusiakan manusia, artinya treat seperti dia adalah seorang manusia. Ya, karena banyak kan kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan lain atau dari sisi jabatan yang treat ke bawahnya itu dengan kalimat kasar kan. Akibatnya duplikasi itu tidak akan terjadi. Duplikasinya terjadi seperti yang dia diterima, diperlakukan kan. Akibatnya budaya kerja itu turun-menurun jadinya seperti itu. Ya. Direksi kasih tahu manajer dengan kata kasar, manajer perlakuin ke bawah dengan kata kasar, dan itu turun-menurun terus. Akhirnya perusahaan tidak akan bisa growing karena kan duplikasi tidak terjadi. Ya. Karena culture yang dibangunnya culture marah-marah. Jadi betul. PT-nya PT marah-marah dong. Kan dia duplikasinya begitu. Jadi PT-nya PT angry-angry namanya, marah-marah gitu. Ya, makanya kita dari sisi kayak perusahaan saya kan misalkan cleaning service. Jadi kan ada jenjang karir dari cleaner menjadi team leader, supervisor, kita semua dari bawah. Gitu. Jadi budayanya pun cara mereka treat ke bawah semuanya juga turunnya bagus. Ya. Di luar pekerjaan kita teman, tapi secara pekerjaan tetap harus ada profesionalitas tetap dijaga. Betul. Jadi profesionalitas tetap lebih tinggi, tapi family, kekeluargaan tetap dibangun berjalan erat dan kuat. Betul. Udah kok, saya sudah pernah masuk ke perusahaan Pak Edi, sudah beberapa kali, dan saya sudah tahu kok anak-anak Pak Edi kayak apa, mantep-mantep, karena bosnya mantap. Karena di training oleh Maxima. Bisa aja. Aduh. Memang bos kalau diangkat diangkat balik emang. Oke, nah hari ini kita sudah melihat ya, tadi saya mengulang sedikit ya Pak, bagaimana tadi salah satu strategi yang Bapak lakukan adalah sebenarnya membangun core value company dengan kuat ya, di dalam secara internal juga treat ke eksternal seperti apa. Nah 3 nilai yang saya mau rekan-rekan bisa perhatikan, ya kita bisa belajar dari kunci sukses dari Hoffman ya, atau Pak Edi selaku presiden komisionernya di sana, bahwa yang pertama itu orang itu harus jujur. Dalam berbagai macam hal lah ya. Jadi what you're offering, that's you give. Oke. Kedua, bicara tentang trust. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain atau apapun yang orang lain sudah percayakan kepada kita itu dilakukan secara responsibility dengan baik. Tanggung jawabnya oke. Benar. Dan ketiga itu bicara tentang family, kekeluargaan. Artinya relationship dibangun ya, walaupun profesionalitas tetap, tetapi bagaimana kita membangun kekeluargaan, baik itu dengan internal ataupun eksternal, dengan klien, jadi family-nya dibangun juga. 3 nih, ini kunci yang sulit nih kita lakukan, tapi tadi kita sudah dapatkan dari Pak Edi. Sederhana ya, tapi susah-susah gampang sih dijalani. Harus pakai hati itu jalan. Betul. Masalahnya katanya orang baik banyak, tapi orang jujur susah. Nah itu. Orang baik banyak katanya, tapi yang jujur itu berat. Kenapa? Karena kejujuran itu kan attitude yang dibangun, dan itu kata Bang Napi kadang-kadang ya, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Kalau kita jujur nggak ada kesempatan, kalau kita jujur karena memang nggak ada kesempatan buat kita melakukan hal itu gampang. Tapi begitu di depan mata ada sebuah kesempatan untuk kita berbuat curang, tapi kita tetap memilih untuk tetap jujur, itu yang sulit Pak. Disitulah kadar nilai kita dites. Iya, kalau nggak ada kesempatan ditutup semua, gue mah bisa kan gampang. Tapi begitu ada celah, wah lakukan nggak, lakukan nggak ada yang tahu, lakukan nggak. Betul. Itu perang tuh ya. Dan itu menjadi salah satu value yang penting banget di Hoffman. Karena Tuhan melihat. Wah sedap. Tuhan melihat 24 hours, maka Tuhan tidak pernah terpejam. Makanya, nah ini, kan agama saya Kristiani ya. Waktu itu kan dibilang selalu hidup be fruitful, berbuah untuk orang lain. Akhirnya saya baru mengerti. Ini yang tadi saya bilang, kenapa saya bisa kerja cleaning service? Ya ternyata saya baru paham, selain mencari untung tentunya, kedua membuka lapangan kerja, kita bantu orang, dan juga hak-haknya mereka juga kita berikan. Apa yang kita tawarkan ke klien sudah bayar, kita berikan ke anak-anak. Itu juga kita baru mengerti sekarang.
Intinya bukan hanya sekedar take it profit, tapi bagaimana hidup jadi berguna buat orang lain. Betul, makanya be fruitful itu berlaku untuk semua posisi sih sebenarnya. Berbuah, Ya, ngasilin buah ya. ya contoh gaji karyawan juga baik kan mereka juga bersyukur. Pahala dapat di Pak Denny. Yes. Makanya kenapa Hoffman makin lama makin besar ya karena itu kita banyak didoain orang. Gua nggak gede-gede berarti nggak ada yang doain gua dong. Banyak lu kan gede kan? Waduh, lu doain gua nggak? Doain dong. Setiap pagi, Bro. Oh, setiap pagi loh, Pak Edi doain Maxima Impact Indonesia. Thank you, brother. Dan saya belajar banyak hari ini bahwa ternyata memang kita mesti punya value dalam hidup yang membuat akhirnya kita menjadi berbeda. Ya. Diferensiasi itu menentukan karena kalau kita sama dengan rata-rata orang akan jadi sebuah pertanyaan kenapa saya harus pilih kamu dan bukan orang lain. Betul. Tapi kalau memang kita berbeda secara value dan nilai yang kita pegang itu ternyata bisa membantu orang lain untuk bisa lebih berguna, itu adalah hal yang luar biasa dan mantap sekali. Luar biasa. Wes. Nah, waktunya sudah tak rasa memang. Udah mau habis. Cepet sekali. Nggak berasa kan? Iya. Kalau ngomong sama Pak Edi berarti lu besok kita harus naikin lagi jadi 1,5 jam gitu. Nah, terakhir Pak, sebelum saya mau mengakhiri sebuah rangkaian podcast kita pada hari ini, ya tentunya saya bersyukur banget lah hari ini bisa ketemu sama Pak Edi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Boleh bantu saya nggak? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman yang hari ini, rekan-rekan Sobat Maxima atau siapapun yang hari ini menonton acara kita di podcast Maxima ini, untuk akhirnya bisa melihat sebuah situasi yang terpuruknya mereka itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Wah, apa nih yang harus pribadi personal lakukan? Saya mau yang praktis banget, yang taktis banget. Artinya mereka langsung bisa kerjain gitu loh. Dengan kondisi yang mungkin sekarang Pak saya lagi terpuruk. Langkah apa dulu Pak buat mereka teman-teman yang hari ini nonton supaya melihat semua situasi yang terjadi ini adalah sebuah kesempatan untuk saya bisa menjadi lebih baik. Langkah praktis ya. Yang simple apa? Yang praktis. Selalu katakan iya pada kesempatan yang ditawarkan oleh teman tapi yang positif. Selalu katakan iya. Selalu katakan iya. Jadi misalnya contoh gini, bro ikut yuk main basket, contoh kecil nih. Aduh males lah gue di rumah, jangan ikut aja. Siapa tahu dari situ dikenalin teman bisa buka koneksi baru. Itu contoh kecil. Yes. Paham. Contoh kecil. Artinya respon kita ya. Yes. Ini ngomongin respon nih ya, berarti. Respon betul. Attitude yang harus kita bangun adalah pada situasi terpuruk sekalipun untuk bisa melihat kesempatan itu, artinya kita harus berespon dengan baik. Betul. Jangan mengurung diri terus, gimana Tuhan buka jalan kalau kita menutup diri. Artinya punya respon yang tepat, betul. yang baik untuk sesuatu yang positif. Betul. Ya kecuali kalau diajakin, bro, clubbing yuk. Jangan. Nah itu kan negatif, jangan diambil. Tapi kalau, bro, yuk ikut gue yuk. Karena kita tidak pernah tahu kita akan bertemu dengan siapa. Kita tidak akan pernah tahu. Yes, agree. You will never know. Ya. Makanya kita pernah tahu. Responnya juga harus baik dan ini boleh dijalanin sih sebenarnya. Yes. Show me your friend, I will show you the future. Coba kita karena langkah praktis. Kalau emang lingkungan seperti ini membuat kita mentok, coba kita buka lingkungan baru. Berani keluar dari comfort zone pertemanan. Show me your friend. Show me your friend, I will show you the future. I will show you the future. Jadi ngelihat teman-teman. Situasi di teman-teman kita aja sebenarnya bisa ketemu. Betul. Bisa ketemu bahwa nanti kedepannya dia future-nya kayak apa. Ya, karena kalau kita berteman dengan, wah bro gimana bro, susah nih. Iya susah ya, udah susah terus. I see. Tapi kalau ketemu yang positif gimana bro? Emang sih kita sedikit tantangan, tapi solusinya begini-begini. Oh iya, jadi kita sama-sama positif ketemu positif kan? Yes. Jadi ketemu jalan keluar. Bukannya saling, oh iya nggak apa-apa, udah lagi susah kok, it's okay. Kita akan terpuruk terus makin ke bawah. Makanya balik lagi, see every situation is a chance to be better. Yeah. Tapi true. Yeah. Simple, tapi true. Yes. And I will agree with you. Jadi saya setuju sekali bahwa kita melihat segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Ya.
akhir kata, ini kita akan mengakhiri rangkaian podcast kita pada siang hari ini. Ya, saya bersyukur hari ini kedatangan Pak Edi jauh-jauh, ya, datang ke kantor kami. Ya, gubuk kami. Waduh, nah ini sok merendah nih namanya. Sok merendah, emang ada sok merendah? Datang ke gubuk kami untuk bisa sharing dengan rekan-rekan dari Maxima Impact Indonesia. Justru Pak Denny salah. Gimana? Justru saya yang terima kasih. Dikasih kesempatan untuk sharing buat teman-teman yang nonton. Jadi bisa berbuah. Emi. Oke, baik rekan-rekan semua, thank you sudah menyaksikan podcast dari Maxima Impact Indonesia. Sebelum saya mengakhiri rangkaian semua podcast hari ini, saya mau mengatakan bahwa kita harus tetap pada strict protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Stay healthy, ya, stay safe, dan jangan lupa ya, tetap berhati-hati, apa yang harus dilakukan itu harus kita kerjakan dan jangan lengah, ya. Jangan sampai nanti COVID ini masuk ke melanda lagi di kesempatan yang ketiga kali, kan 2 kali aja cukup kita. Betul. Dan saya percaya bahwa Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mengalami banyak hal yang luar biasa progresnya secara positif. Amin. Memperkatakan positif. Indonesia jaya, Indonesia maju, Hoffman jaya, Maxima juga maju. Amin. Akhir kata, sukses selalu untuk Anda semua dan jayalah terus Indonesia kita tercinta.